Oke lo semuanya, selamat datang di channel Wildan Pratama 01. Di video kali ini gue bakalan mereview salah satu komik nih ya, yang baru aja rilis di Indonesia ini teman-teman. Diterbitkan oleh Lex Media dan dinaungi oleh Level Comic ya. Yap, betul sekali. Komik yang mau gue review kali ini tuh adalah komik JoJo Bizarre Adventure teman-teman. Komik yang katanya itu artnya bagus dan ceritanya juga bagus gitu. Jadi gue benar-benar sangat-sangat menantikan komik ini ya teman-teman. So, tanpa lebih lanjut kita langsung aja masuk ke reviewnya. Oke, jadi komik JoJo Bizarre Adventure ini itu menggunakan cover yang glossy ya teman-teman. Jadi terang-terang gitu ya kalau terkena cahaya. Dan di covernya ini tuh ada hal menarik teman-teman, yaitu ini gue nggak tahu apa namanya ya, cuma gue sebut aja ini sayap teman-teman. Dan di sayapnya ini itu ada biodata dari pengarang JoJo Bizarre Adventure ini, yaitu Hirohiko Araki ya. Dan di sini cuma typo ya, di sini tertulis Hirohiko Arai yang seharusnya itu Hirohiko Araki teman-teman. Jadi kurang huruf K nih. Waduh, maaf nih kurang fokus. Nah, jadi ini benar-benar hal yang langka ya, penerbit Indonesia itu memasukkan biodata dari mangaka ataupun pengarang komiknya tersebut teman-teman ya. Jadi ini benar-benar langka nih. Terus bagian sampingnya ini ada sinopsis dan ada sayapnya juga yang bertuliskan Zozo ya teman-teman, JoJo Bizarre Adventure. Dan di sini juga ada tercantum harganya. Oke, karena kamera HP-nya nggak bisa fokus ya, ini bisa dilihat nih di sini. Untuk harganya di Pulau Jawa itu 80.000 teman-teman. Cuma kalau kalian belinya online tuh bisa dapat diskon 20.000 ya. Dan untuk komiknya ini sendiri ya, seperti biasa, yaitu level komik, yaitu komik adult teman-teman, ataupun komik dewasa ya, 18 plus nih tertulis, karena komik ini itu mengandung unsur gore ataupun sadis ya, makanya dipegang sama level komik. Dan untuk sampingnya sendiri ini ada tulisan JoJo ya, terus ada judulnya, ada logo level komik juga, dan nama pengarang ya teman-teman, ataupun nama mangakanya. Oke. Dan kita lihat teman-teman di sini itu untuk volume pertama nih dari komik JoJo Bizarre Adventure ini itu terdiri dari 14 chapter ya. Dan diakhiri dengan afterword dari mangakanya teman-teman. Kita lihat di sini nih, afterword dari Hirohiko Araki ya, yang dimana afterword ini tuh adalah salah satu hal yang langka juga nih di komik terbitan Indonesia ya. Karena kalau biasanya itu di komik-komik yang lain ya, kayak afterword, terus kayak biodata dari pengarangnya itu dihilangkan teman-teman. Cuma di komik JoJo ini itu mungkin karena spesial ya, dia dimasukkan gitu. Nah, jadi itu adalah poin plusnya dari komik JoJo Bizarre Adventure ini ya. Oke. Dan untuk komik ini sendiri itu teman-teman dicetak menggunakan format premium ya, menggunakan kertas book paper. Dan untuk halamannya itu semua hitam putih ya. Di halaman awal sampai akhir tidak ada yang berwarna teman-teman, sangat disayangkan sekali. Untuk harga komik 80.000 tidak ada halaman berwarnanya. Oke, sekarang kita bakalan ngebahas mengenai artnya sendiri ya. Untuk artnya sendiri itu tipikal art klasik Jepang ya teman-teman, mirip-mirip First the North Star kalau gue lihatnya ini, dan agak-agak sedikit gore teman-teman. Contohnya nih gue bakalan perlihatkan kepada kalian.
bagian yang goreknya itu ada di sini. Nah ini dia teman-teman, salah satu bagian gore dari komik ini ya. Ya darah-darah itu benar-benar diperlihatkan gitu. Tubuh yang tertusuk ya, itu benar-benar jelas diperlihatkan. Dan untuk artnya sendiri gue cukup lumayan suka ya, untuk art klasik seperti ini, karena benar-benar memiliki ciri khas tersendiri ya untuk komik-komik jadul seperti JoJo ini teman-teman. Oke, ini gue tunjukin lagi beberapa art ya, buat kalian yang penasaran artnya seperti apa. Dan JoJo ini sendiri itu terkenal dengan pose-pose dari karakternya itu yang unik teman-teman. Nih, gue bakalan perlihatkan nih salah satu pose karakter yang menurut gue unik nih. Kayak apa ya? Nah kayak ini teman-teman nih, ketika si karakter bernama Dio ini turun dari kereta kuda, dia berpose dan posenya gila sih, unik banget gitu. Bahkan sempat ngetren juga di TikTok gitu untuk pose-pose JoJo ini teman-teman. Oke, jadi itu dia sedikit artnya ya. Dan untuk ceritanya sendiri menurutku cukup lumayan bagus ya di JoJo Part 1 ini yang berjudul Phantom Blood. Cuma ya jujur untuk dari segi cerita untuk volume awal ini gue kurang suka aja teman-teman, karena ceritanya itu kayak biasa aja gitu, nggak ada wahnya ya kalau menurut gua teman-teman. Bener-bener apa ya, ceritanya tuh simple dan kalau bagi gua ini tuh kurang menarik aja gitu. Jadi ceritanya ya gue singkat aja, menceritakan tentang si Dio ya teman-teman. Oh bentar, gue belum baca ini ya, baca sinopsisnya. Oke, ini untuk ceritanya ya, gue bakal bacain nih di sinopsisnya. Jonathan alias Jojo adalah putra tunggal keluarga bangsawan Inggris yang bernama Joestar ya. Dia bercita-cita menjadi pria terhormat dan menjalani kehidupan yang terkekang. Namun, kehidupannya itu berubah 180 derajat oleh kemunculan seorang agresor, Dio Brando. Di sisi Dio yang menjebak Jojo di setiap kesempatan, sebuah topeng batu dia mengawasi dengan aura mengerikan, teman-teman. Jadi, di kehidupan Jojo ini itu hadir seorang pria yang bernama Dio Brando ya, yang selalu menjahili si Jojo ini dan selalu menjebak si Jojo ini teman-teman, karena dia itu ingin merebut kekuasaan ayahnya gitu, ataupun kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Jojo ini. Jadi si Dio Brando itu adalah anak dari orang yang pernah menyelamatkan ayah si Jojo ini teman-teman. Jadi ayah Jojo ini mengalami kecelakaan lalu diselamatkan oleh ayahnya si Dio Brando. Nah, ketika ayah Dio Brando itu meninggal, dia mengirim surat ya ke si ayahnya Jojo ini untuk mengurus anaknya Dio Brando tersebut teman-teman, dan Dio Brando tersebut diangkatlah menjadi anak angkatnya keluarga Jojo gitu. Nah, ketika dia memasuki rumahnya si Jojo, si Dio ini banyak mengganggu si Jojo dan berniat untuk merebut kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya Jojo gitu teman-teman. Di sisi lain ada di rumahnya Jojo ini tuh ada salah satu topeng yang misterius lah, topeng peninggalan zaman dulu ya, yang diteliti oleh si Jojo ini teman-teman, karena Jojo ini tuh sekolah di kayak jurusan arkeologi tuh teman-teman. Jadi kerjaan si Jojo ini meneliti daripada topeng tersebut. Nah, topeng tersebut itu ternyata memiliki kekuatan untuk merubah seseorang menjadi vampir. Dan seperti itulah cerita singkatnya teman-teman.
Jadi menurut gue itu adalah cerita yang kurang menarik aja gitu bagi gue ya, tapi nggak tahu bagi kalian. Mungkin bisa aja jadi menarik teman-teman. Jadi beda orang, beda apa ya, beda selera gitu. Oke, yang sedikit info aja bagi kalian ya, bahwasannya JoJo ini sendiri itu pertama kali diterbitkan di Jepang itu pada tahun 1986 ya. Dan di sana itu sudah sampai part 8 teman-teman, dengan total 131 volume. Dan gila sih, di Indonesia udah ketinggalan jauh banget ya. Di Indonesia baru aja part pertama dan volume 1 gitu. Udah ketinggalan jauh banget teman-teman. So, dan sedikit info lagi nih bagi kalian ya, di serial JoJo ini itu di setiap partnya teman-teman, part 1, part 2, part 3, part 8 itu setiap karakternya itu berbeda teman-teman, ataupun setiap MC-nya itu berbeda ya. Cuma untuk namanya sendiri itu tetap sama, yaitu JoJo ya. Karena menurut info yang gue baca, karakter dari setiap partnya itu masih memiliki satu keturunan dengan JoJo di sebelumnya gitu, di part-part sebelumnya teman-teman. Dan untuk genre-nya sendiri, JoJo ini itu nggak fokus dalam satu genre ya, dari setiap partnya itu bisa berbeda-beda genre-nya. Bisa jadi fantasy, bisa jadi horror, bisa jadi adventure gitu. Jadi nggak fokus dalam satu genre ya, itu menurut yang gue baca teman-teman. Dan untuk genre dari part pertama ini bisa termasuk genre misteri teman-teman, karena mengandung unsur-unsur vampir dan misteri dari topeng yang gue ceritakan tadi teman-teman. So mungkin itu aja ya, sedikit review dari gua. Semoga bisa membantu kalian nih buat yang pengen beli komik JoJo ini ya, sedikit memberikan referensi dari komik ini sendiri teman-teman. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye.